Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita masuk bab yang ke-6, yaitu hukmul bid'ah fid din, yaitu hukum bid'ah di dalam agama. Ya, di dalam bab ini beliau sudah menjelaskan bahwa bid'ah yang sedang dibahas di sini adalah fid din, bid'ah di dalam permasalahan agama, tidak termasuk bid'ah dalam permasalahan duniawi. Karena bid'ah dalam permasalahan duniawi itu sama seperti hukum fikih. Bid'ah di dalam permasalahan duniawi ada yang mubah dan ada yang haram. Ya, adapun yang dibahas di sini adalah bid'ah di dalam permasalahan agama. Maka kata beliau, la syakka anna kulla bid'atin fid dini dhalalatun. Tidak diragukan lagi bahwa bid'ah di dalam agama itu semuanya adalah sesat dan muharramah dan haram hukumnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dengan perkara yang baru di dalam agama, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Dan hadis-hadis lain yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan kata beliau, walakin at-tahrimu yatafawatu bihasabi naw'iyatil bid'ah. Namun haramnya bid'ah itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam, tergantung dari jenis bid'ahnya. Faminha ma huwa kufrun. Ada bid'ah yang dihukumi sebagai sebuah kekufuran. Artinya barang siapa yang jatuh dalam bid'ah ini, maka dia kafir, keluar dari Islam. Seperti contohnya kata beliau, ini hanya sebatas contoh, bukan membatasi saja. Kata beliau, kat-tawafi bil quburi taqarruban ila ashabiha. Seperti melakukan tawaf di kuburan sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut. Memang tawafnya itu dipersembahkan kepada penghuni kubur itu karena ta'zim, pengagungan terhadap penghuni kubur tersebut. Ya, karena ingin mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut, karena meyakini penghuni kubur ini bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Maka dia melakukan tawaf itu tadi untuk mendapatkan manfaat atau untuk menghilangkan madarat. Karena penghuni kubur itu bisa dengan sendirinya dia mendatangkan manfaat dan madarat. Maka yang seperti ini dihukumi syirik.
dan dihukumi kafir keluar dari Islam pelakunya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tawaf di kuburan, dia itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia tawaf di kuburan. Maka kalau ini hukumnya apa? Bid'ah. Ya, hukumnya bid'ah di dalam agama, tidak masuk kategori kesyirikan. Ya. Kemudian contoh berikutnya, wa taqdimid dzaba'ih wan nudhuri laha, mempersembahkan sesembelihan kepada penghuni kubur tersebut atau bernadar untuk penghuni kubur tersebut. Ini bid'ah yang hukumnya syirik, pelakunya kafir, keluar dari Islam. Dan pernah kita bahas, namanya sesembelihan itu ada yang ibadah dan ada yang non ibadah. Karena kalau kita katakan bahwa menyembelih kepada selain Allah itu syirik, maka bagaimana dengan Anda kalau misalnya ada tamu, kemudian Anda ingin untuk memberi makan kepada tamu itu, kemudian Anda menyembelih seekor untuk tamu tersebut, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah itu syirik? Katanya menyembelih selain Allah syirik. Nah, ini menyembelih untuk tamu. Kenapa kok tidak syirik? Kenapa? Bukan untuk ibadah, bukan dalam rangka ibadah. Kalau sesembelihan ibadah seperti kurban, kemudian sesembelihan yang dilakukan karena sebab nazar, atau sesembelihan ibadah itu akikah, ya, atau hadiyu, atau dam, ya, apa lagi, dan yang semisalnya, itu semua termasuk sesembelihan ibadah. Sedangkan sesembelihan yang non ibadah, ya sesembelihan untuk makan sehari-hari, ya untuk tamu, ya atau untuk dijual, ya untuk jual beli, ini dagingnya, ini sesembelihan yang non ibadah. Bedanya apa? Bedanya kalau sesembelihan ibadah itu memang tujuan utamanya adalah mengalirkan darah hewan tersebut untuk dipersembahkan kepada siapa yang diagungkan. Memang tujuannya itu membunuhnya itu. Wallaham tabi'un lahu. Adapun dagingnya itu hanya sebatas efek dari yang pertama. Paham nggak maksudnya? Tujuan utamanya ibadahnya apa tadi? Ya, untuk melenyapkan nyawa hewan tersebut demi ditujukan kepada yang dia agungkan. Kalau kita mengagungkan Allah, memang dengan cara membunuh hewan itu. Paham ya? Kita menyembelih hewan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah. Dengan cara apa? Menyembelih, membunuh, melenyapkan nyawa, mengalirkan darah hewan tersebut. Itu tujuannya memang, mengalirkan darah itu. Nah, adapun dagingnya, daging itu hanya sebatas dampak dari yang pertama tadi. Makanya kalau ada orang yang menyembelih, meskipun hewan yang nggak ada dagingnya, dia tetap dikatakan sesembelihan ibadah. Pernah tahu tentang kisah yang diriwayatkan dalam hadis Tariq bin Syihab tentang orang dakhala al-jannah rajulun fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab. Orang yang masuk surga karena lalat dan orang yang masuk neraka karena lalat. Ya, lalat ada dagingnya kan? Tidak ada dagingnya lalat itu. Tapi kenapa fulan itu masuk surga karena tidak mau menyembelih lalat, dan fulan masuk neraka karena menyembelih lalat? Karena sesembelihannya ini sesembelihan ibadah. Padahal nggak ada dagingnya. Lalat ini udah dagingnya nggak ada. Cuma karena dia ketika melenyapkan nyawa lalat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada berhala, maka dihukumi pembunuhan itu dihukumi sebagai bentuk ibadah. Maka kalau namanya ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Nah, kemudian
yang kedua yang non ibadah. Kalau yang non ibadah itu kebalikan dari yang pertama. Tujuan pertamanya itu memang apanya? Dagingnya. Memang tujuan pertamanya itu adalah nyari dagingnya itu tadi. Adapun melenyapkan nyawa itu hanya dampak dari nyari daging itu. Daging itu nggak akan bisa diambil dari situ, dari tubuh si hewan itu, kecuali dengan cara menyembelih. Maka menyembelihnya itu jadi peringkat 2, karena dia sebatas dampak. Tujuan utamanya dagingnya itu tadi. Maka ini non ibadah. Maka kalau non ibadah cukup hanya dipersyaratkan sesuai dengan proses kehalalan hewan sesembelihan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun." Dan janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya. Ya, kalau hanya sebatas makanan cukup itu saja. Kembali lagi ke sini. Di antara contohnya juga bid'ah yang masuk kategori kufur, wa du'ai ashabiha, berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Bukan berdoa untuk penghuni kubur tersebut, beda. Kalau berdoa untuk penghuni kubur tersebut, ini disyariatkan ya. Disyariatkan berdoa untuk penghuni kubur tadi. Tapi yang dimaksud di sini adalah berdoa kepada penghuni kubur itu. Memang tujuan doanya adalah penghuni kubur itu. Dia minta kepada penghuni kubur itu untuk memberi rizki, menyembuhkan, dan permintaan-permintaan lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang bisa untuk mengabulkannya. Wal istighatsati bihim, atau meminta pertolongan kepada penghuni kubur tersebut. Sama, ini juga semua bid'ah yang jatuh dalam kesyirikan, kafir pelakunya. Tadi yang kita sebutkan semua itu bid'ah dalam ibadah. Nah, sedangkan setelahnya ini bid'ah dalam akidah. Wa ka aqwali ghulatil jahmiyah wal mu'tazilah war rafidhah. Bid'ah yang kufur seperti bid'ahnya orang-orang Jahmiyah. Ini bid'ah dalam masalah apa ini? Akidah. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Mereka semua menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan segudang kekufuran-kekufuran lainnya. Makanya oleh para ulama divonis pelaku atau orang yang menganut paham Jahmiyah ini kafir, tidak dimasukkan di dalam 72 golongan di dalam Islam. Dan katanya juga pentolan Jahmiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya pemikiran Jahmiyah, yaitu Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham dieksekusi oleh seorang amir ketika itu yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri, tepat di hari raya Idul Adha. Khalid bin Abdullah Al-Qasri mengatakan, "Ayyuhal muslimun, du'u taqabbalallahu du'ayakum." Wahai sekalian kaum muslimin, selamat menyembelih hewan-hewan kurban kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan-sesembelihan kalian. Wa inni mudahhin bi Ja'ad ibn Dirham. Adapun aku akan berkurban menyembelih hewan bernama Ja'ad bin Dirham. Ya, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalilan wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia menganggap bahwa Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, dan Allah tidak pernah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan. Fanazala minal mimbar fadabahahu. Maka dia pun turun dari mimbar dan langsung dieksekusi. Ya, ketika hari raya Idul Adha. Ini kata para ulama, Ja'ad bin Dirham inilah merupakan cikal bakal dari Jahmiyah. Yang Jahm bin Safwan itu mengambil pemikiran-pemikiran Ja'ad bin Dirham ini. Nah, Ja'ad bin Dirham ini berguru kepada siapa? Kalau
Jaham bin Safwan berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Kalau Ja'ad bin Dirhamnya ini berguru kepada siapa? Saya berguru kepada seorang Yahudi yang bernama Abad bin Sam'an. Yang berguru kepada seorang Yahudi bernama Abad bin Sam'an. Abad bin Sam'an itu berguru kepada seorang Yahudi juga yang bernama Talut. Ya, Talut berguru kepada seorang Yahudi yang ada di zaman Nabi SAW yang ngeracun Yahudi, yang ngeracun Nabi SAW, yang ngesihir, yang menyihir Nabi SAW, yaitu Labid ibnul Aqsam. Nah, ini silsilah Ja'ad bin Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham sampai kepada Yahudi tadi. Nah, disebut dengan silsilah Syaitaniyah. Ya, silsilah Syaitaniyah. Dan ucapan Jahmiyah, akidah mereka kufur. Kemudian Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah juga pemikirannya pemikiran yang kufur. Taqdimul akal ala naql. Lebih mengedepankan akal daripada dalil. Banyak dalil-dalil yang ditolak karena nggak masuk akal kata mereka. Itu juga kekufuran. Kemudian War-Rafidhah. Nah, ini nggak diragukan lagi. Ya, akidahnya Syiah Rafidhah, di mana mereka meyakini para imam-imam itu punya sifat-sifat ketuhanan. Anda kalau baca, tapi jangan baca kitab intinya orang-orang Syiah, seperti Usulul Kafi yang dikarang oleh Al-Bulaini, atau Biharul Anwar yang dikarang oleh Al-Majlisi, atau Man la yahduruhul faqih Al-Istibsar, dan kitab-kitab yang lainnya. Itu judul babnya tok aja sudah ngeri. Nah, judul-judul babnya saja sudah ngeri. Seperti misalnya ada bab yang berjudul Bab Annal A'imma la yakhfa 'alaihim syai'un fil ardi wala fis sama'. Bab tentang imam-imam yang 12 itu tidak ada yang tersembunyi bagi mereka di langit ataupun di bumi. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala dipakai buat imam-imam mereka. Bab annal a'imma ya'lamu mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Bab tentang imam-imam yang 12 itu, bahwasanya para imam-imam itu tahu kapan mereka mati, dan mereka tidak mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri. Ya. Nah, tapi anehnya ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu imam mereka, bahkan imam yang paling agung di antara mereka, mati di Karbala, itu dengan pilihan siapa mestinya? Kalau menurut keyakinannya, dengan pilihan Husain sendiri. Ya, dan Husain tahu kapan matinya dia, dan itu pilihannya dia untuk mati dengan cara didolimi di Karbala itu. Ternyata nggak terima orang-orang Syiah, nggak terima dengan kematian Husain tersebut, melaknat. Yang disalahkan Yazid bin Muawiyah. Kemudian mereka meratapi dengan cara memukul-mukul diri mereka sendiri. Itu kan pilihan imam kalian, kok gak terima? Nah, ini mencela-mencelinya orang-orang Syiah itu, gak konsisten dengan akidah mereka. Dan segudang kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada akidah Rafidhah. Kemudian yang berikutnya, wa minha ma huwa min wasail syirk al-bina' 'ala al-qubur was-salati wad-du'a 'indaha. Ada juga bid'ah, tapi dia itu tidak dihukumi syirik, tidak dihukumi kafir, kufur pelakunya. Hanya saja bid'ah tersebut adalah jembatan, sarana menuju kesyirikan. Nek dijarno, kalau dibiarkan lama-lama itu jatuh dalam kesyirikan. Seperti membangun bangunan di atas kuburan. Ya. Bangun kuburan dikasih dinding, terus kemudian dikeramik kayak kelabu, terus kayak kaligrafi emas, ya kan? Dikasih lampu-lampu, kasih kubah. Nah, apa lagi? Ada AC-nya. Nah, Wi-Fi-nya ada. Ya. Ya. Ini perbuatan-perbuatan seperti ini sudah syirik tidak? Belum. Ya.
tapi itu sarana menuju kesyirikan. Ya, itu adalah sarana menuju kesyirikan. Karena orang awam gak pakai diajari coba, gak diurungi. Orang awam ketika masuk komplek pekuburan, ada kuburan model kayak gitu, apa yang tertanam dalam hatinya? Wali, keramat ini, bukan orang soleh. Lewat saja sudah penuh dengan kesakralan, penuh dengan keagungan. Saya lewat sana, baunya harum. Padahal nggak dukonya, baunya harum. Saya lewat sana, auranya itu sudah beda dengan kuburan-kuburan yang lain. Coba kuburannya biasa, ya biasa dia sikapnya. Coba kuburannya disamakan sama kuburan yang lain. Hatta wali seperti apapun sama, nggak ada kata dia auranya beda. Terus kemudian itu ternyata ketika dicoba dia minta ke sana, terkabul ternyata, dikabulkan. Maka dari situ lama-kelamaan akan menjadi tempat kesyirikan. Minta di sana dikabulkan. Cerita orang Tonggoi, saya kemarin lewat kuburannya fulan yang besar ada kuburannya. Saya di sana minta fulus, langsung keluar dari kuburan dapat fulus sana. Ya. Cerita orang Tonggoi. Tonggoi melok bisa cerita ke tangga, cerita ke teman-temannya yang lain. Hanya jadi ramai kuburannya. Ada parkirannya nanti. Ya, buka parkiran itu karena ramai. Ini semua adalah awal mula kesyirikan gara-gara membedakan kuburan dengan yang lain. Ada Nabi SAW pernah berwasiat kepada Ali ketika mau mengutus Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, janganlah kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan kuburan itu dengan tanah. Ya, atau sebelumnya ya timtalan illa pamastahu, ada berhala kecuali la tada'anna timtalan illa pamastahu, jangan kau biarkan ada berhala kecuali kau hancurkan berhala tersebut. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan kuburan itu rata dengan tanah. Jadi sekarang kayak kamar mandi. Ya Allah. Nah, kemudian sholat atau berdoa di kuburan tersebut. Nah, ini belum syirik. Dia melaksanakan sholat di kuburan tersebut bukan untuk penghuni kubur. Kalau tadi sudah untuk penghuni kubur jelas syirik. Tapi ini sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tujukan sholatnya untuk Allah. Namun sholatnya itu di sisi kuburan. Atau dia berdoa untuk Allah, tapi di sisi kuburan, karena dia menganggap bahwa doa di kuburan itu mustajab. Saya nggak minta sama penghuni kubur kok, saya mintanya kepada Allah. Kalau minta kepada penghuni kubur, saya tahu itu syirik. Yang syirik itu minta kepada penghuni kubur. Iya, saya sepakat dengan ucapan tadi. Yang syirik itu adalah minta kepada penghuni kubur. Tapi perbuatanmu tersebut adalah sarana. Itu sudah masuk bid'ah. Kau menganggap bahwa kuburan ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa, itu bid'ah. Karena lama-kelamaan kau akan muncul pengagungan terhadap penghuni kubur tadi. Ya, saya doa di kuburan-kuburan yang lain tidak semustajab di kuburan fulan ini. Ya, tapi doa di kuburan fulan ini mustajab karena fulan ini memang punya koneksi. Iya, punya jalur khusus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia punya jalur khusus kepada Allah, maka saya minta kepada dia agar dia bilang kepada Allah untuk mengabulkan permintaan saya. Loh, bisa itu apa? Syirik. Dan jamaah, antum sukses berdoa di suatu tempat, dikabulkannya doa antum di suatu tempat, itu tidak menjadikan kemudian tempat tersebut adalah tempat yang dikatakan mustajab hanya gara-gara antum punya pengalaman terkabulnya doa di tempat itu. Ya, contoh misalnya antum lagi berada di mana? Ya, di masjid saja, yang merupakan tempat yang memang dibolehkan untuk berdoa. Antum doa di masjid, ambil sawah di musola Darussalam.
Antum berdoa, minta surat lagi gitu, minta nikah lagi. Ya, ternyata pulang dari apel sawahan sini sampai ke rumah, istri suruh antum cari suruh antum cari istri lagi. Ya. Terus dengan itu antum bilang, wah berarti doa di musola Darussalam ini mustajab. Ya, berarti musola Darussalam ini punya keistimewaan, tempat yang mustajab. Ya. Saya kemarin doa di masjid-masjid lain dekat sini, nggak segitunya. Tapi begitu nyoba sholat di sini, langsung mustajab. Nah itu kebanyakan sebagian orang ketika berdoa di suatu tempat, kemudian dikabulkan di tempat tersebut, maka dia menganggap tempat tersebut spesial, ada keistimewaan di situ, sehingga jadilah tempat itu akhirnya dikeramatkan. Ya, spot tempat dia berdoa itu akhirnya dikeramatkan. Dia berdoanya harus di situ. Kalau nggak di situ, menurut anggapan dia nggak akan dikabulkan sama Allah SWT. Ini nggak ada. Ada memang spot-spot tempat berdoa yang mustajab ada, seperti di Ka'bah. Ya, memang ada. Tapi harus dengan apa? Dalil. Ya, nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri atau menetapkannya berdasarkan pengalaman kita, experience kita, nggak boleh. Lanjut lagi. Wa minha ma huwa minal ma'asi. Di antara bid'ah ada yang dikategorikan maksiat. Ya, bid'ah yang kategorinya maksiat. Kabid'atit tabattul tarkiz zawaj. Seperti bid'ah melakukan tabattul. Tabattul itu nggak mau menikah. Ya, nggak mau menikah itu memang karena bukan dia nggak laku-laku, bukan. Nggak mau menikah bukan karena dia punya penyakit tertentu, bukan. Tapi nggak mau menikah karena menganggap dengan menikah itu nanti dia nggak bisa ini, nggak bisa sholat ini, nggak bisa sholat malam. Dengan menikah dia nanti repot ngurus anak, akhirnya nggak bisa puasa Senin Kemis, nggak bisa ini, nggak bisa. Ya, karena dia kencangnya ibadah itu sampai akhirnya dia nggak mau menikah karena hal tersebut. Ini nggak boleh. Ada sahabat yang ingin melakukan tabatul ini siapa? Karena kencangnya dia dalam beribadah sampai istrinya gak diurus sama dia. Abu Darda. Ya, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Itu gak boleh. Ya, ditegur oleh Salman Al-Farisi dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau misalnya memang dia ada penyakit. Ya, dia punya penyakit menular. Nah, itu dia nggak mau menikah karena khawatir menzalimi istrinya. Atau dia memang sudah berusaha untuk menikah, cuma ternyata nggak laku-laku. Ya, beda lagi. Atau dia memang ada niatan menikah, akan tetapi ditunda-tunda sama dia, sampai akhirnya nggak kejadian sampai dia meninggal. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah tidak menikah seumur hidupnya, sehingga sampai matinya pun beliau tidak menikah. Itu bukan karena tabatul ya, bukan. Tapi karena beliau sibuk dengan ilmu. Ya, beliau sibuk dengan ilmu, dakwah, yang membantah syubhat-syubhat dan yang lainnya, yang menulis buku dan yang lainnya. Akhirnya beliau menunda-nunda nikah sampai beliau dipenjara dan meninggal. Dan kemudian wasiyami qa'iman bisyams, berpuasa tapi dengan cara berdiri di tengah terik matahari, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Israil, dan kisahnya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Wal khisa bi qasdi qat'i syahwah, atau dia mengebiri dirinya sendiri dalam rangka untuk memutus syahwat. Ya, dia kebiri dirinya sendiri supaya nggak ada syahwatnya. Wa ghairi dzalik, atau yang semisal dengannya. Ini semuanya termasuk bid'ah tapi levelnya maksiat. Wa qad dzakara al-Imam Syatibi rahimahullah anna ikmal mubtadi' laisa ala ratbatin wahidah. Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau menyebutkan bahwa dosa pelaku bid'ah itu tidak satu level. Bal huwa ala maratib
mukhtalifatin wa ikhtilafuha yaqa'u min jihad. Dosanya pelaku bid'ah itu bermacam-macam tergantung dari sisi bid'ahnya dia. Di sini beliau mulai memperinci beberapa sisi-sisi bid'ah yang berbeda dosanya antara satu dengan yang lain. Min jihad, yang pertama, min jihati kauni sahibil bid'ah mudda'iyan lil ijtihad au muqallidan. Dilihat dari sisi kondisi pelaku bid'ah tadi. Apakah dia itu orang yang ijtihad, levelnya itu sudah level ijtihad, atau levelnya dia ini memang level muqallid, orang yang hanya sebatas ikut-ikutan. Ya, kalau sudah level ijtihad, ya sudah mujtahid, tapi dia jatuh dalam kebid'ahan, itu lebih besar dosanya daripada yang muqallid. Ya, karena muqallid ini orang yang jahil, hanya sebatas melok-melok saja. Dan maka dari sini meskipun sama-sama bid'ahnya jenisnya itu, tapi kalau kondisi orangnya itu yang satu mujtahid, yang satu muqallid, maka berbeda bobot dosanya. Kemudian yang kedua, min jihati wuqu'iha fid daruriyah. Dilihat bid'ah tersebut masuk dalam 5 hal yang dijaga di dalam Islam atau tidak. Apa 5 hal yang dijaga di dalam Islam? Ad-din, agama. Kemudian an-nafs, nyawa. Kemudian yang ketiga, al-mal, yaitu harta. Kemudian yang keempat, al-aql, yaitu apa? Akal. Kemudian yang kelima, al-arad, kehormatan. Apakah bid'ah tersebut masuk di kategori 5 hal ini, atau selain dari 5 hal ini? Bisa merusak agama, bisa merusak akal atau tidak, ya, bisa merusak harta atau tidak, bisa merusak nyawa, menghilangkan nyawa, seperti bid'ah terorisme, ya, melenyapkan nyawa, atau merusak kehormatan atau tidak, seperti bid'ah nikah mut'ah misalnya, itu merusak kehormatan. Ya. Kemudian yang ketiga, min jihati kauni sahibiha mustatiran biha au mu'linan. Bid'ah tersebut dilihat dari sisi pelakunya, apakah dia itu sembunyi-sembunyi melakukan bid'ah atau dia terang-terangan menampakkan bid'ahnya. Itu meskipun sama-sama namun berbeda. Ya, ada orang-orang sembunyi melakukan bid'ah, itu bisa nggak? Nah, ya apa contohnya? Saya pernah mergoli salah seorang kawan, dia itu sudah ngaji sunnah, sudah tahu tentang hal tersebut. Ketika sholat di tempat umum, selesai sholat itu ada yang ngejak salaman, ya, ada yang ngejak salaman ini. Tak lihat dari jauh sama saya, dia itu agak malu-malu gitu, mau nyambut tangannya itu agak malu-malu, jadi disembunyikan sama dia, agak sembunyi-sembunyi gitu. Ya, karena dilihat, takut dilihat teman-temannya yang lain. Ternyata tak lihat sama saya. Itu sembunyi-sembunyi dia. Tapi ada juga yang menampakkan bid'ahnya, bangga dengan bid'ah tersebut. Nah, ini berbeda tentu bobot dosanya. Nah, kemudian yang keempat, min jihati kaunihi da'iyan ilaiha aw ghairi da'in laha. Kemudian dari sisi pelaku bid'ahnya tadi, apakah dia itu bukan hanya sekedar pelaku bid'ah, tapi dia juga mengajak manusia kepada bid'ahnya, menyeru manusia kepada bid'ahnya, atau dia bukan orang yang menyeru kepada bid'ah. Tentu beda antara dai-dainya ahli bid'ah dengan orang yang hanya sebatas melakukan bid'ah. Itu berbeda bobot dosanya. Kemudian yang kelima, min jihati kaunihi kharijan ala ahli sunnah au ghairi kharij. Dari sisi kondisi pelakunya bid'ah tadi, apakah dia keluar dari ahlus sunnah atau dia tidak keluar dari ahlus sunnah. Ya, ada bid'ah-bid'ah kecil seperti tadi, bid'ah salam-salaman setelah sholat. Ya, kalau dia tahu itu perkara yang bid'ah, namun karena nggak enakan biasanya memang, iya, sakno, iwo karun. Nanti kalau misalnya nggak saya salami gitu,
nanti dia sedih, kepikiran, dikira saya punya salah apa ya, kok sampai salaman saja nggak mau gitu, makanya saya nggak enak gitu. Nah, bid'ah seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah, ya. Dan ada bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah. Kemudian yang keenam, min jihati kaunil bid'ah haqiqiyatan au idhofiyah. Dari sisi bid'ah yang dia lakukan itu, apakah itu bid'ah yang hakiki? Sudah kita jelaskan kan, ada sudah babnya lewat. Bid'ah yang hakiki, bid'ah yang asli, atau dia bid'ah yang disandarkan kepada ada dalilnya, disandarkan yang ada dalilnya. Ya, bid'ah yang murni gak ada dalil, atau bid'ah yang ada sisi pendalilannya, tapi salah sisi pendalilannya. Tentu berbeda dua hal ini dosanya. Kemudian yang ketujuh, min jihati kaunil bid'ah bayyinah au mushkilah. Dari sisi perbuatan bid'ahnya tersebut, apakah itu bid'ah yang jelas-jelas bid'ah, artinya kebid'ahannya itu disepakati, ataukah dia termasuk jenis bid'ah yang mushkilah, yang masih diperselisihkan, seperti kunut subuh misalnya, bid'ah namun diperselisihkan. Berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang jelas, bid'ah ihtifal bil maulid, ya, memperingati hari kelahiran Nabi SAW misalnya, itu disepakati kebid'ahannya oleh Ahlus Sunnah. Adapun kunut subuh, nah itu memang muskilah, masih diperselisihkan. Meskipun kita menganggap itu bid'ah, namun bid'ahnya masih diperselisihkan. Karena ada ulama-ulama yang tergelincir dalam masalah tersebut, mengatakan tidak bid'ah. Yang kedelapan, min jihati kaunil bid'ah kufran aw ghairu kufrin. Dari sisi bid'ahnya, apakah bid'ah tersebut bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, atau bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya kafir. Dan yang kesembilan, min jihatil israr 'alal bid'ah aw adamihi. Kemudian pelakunya dilihat, apakah dia itu al-israr, terus-terusan istiqomah di atas bid'ahnya, atau dia memang sesekali jatuh dalam bid'ah tersebut. Ya kayak tadi, beda antara yang salam-salaman yang dia itu bid'ah dengan salam-salaman setelah sholat yang dia tidak jatuh dalam kebid'ahan. Dua-duanya tetap dikatakan perbuatannya bid'ah, tapi pelakunya itu, kalau dia habis setiap sholat itu mesti salam-salaman, jadi memang dia isror, istiqomah dengan bid'ah tersebut, ya. Bahkan sampai maksud ya, maksud setelah sholat itu anak sudah sengaja mundur ke belakang, ya, anak sudah sengaja mundur ke belakang. Anak tahu sebelah ini lebay kalau salaman, depan diduliki kabeh, ya kan, kanan kiri belakang diduliki kabeh. Saya sudah agak menjauh. Bela ini ngadeg, Bela ini berdiri dia ngampiri anak. Ya, saya sudah pura-pura. Kan orang jahil juga ya, bilangnya ya kan gitu. Kan sudah pura-pura orang gitu. Sudah ya hendak pura-pura apa? Sudah pura-pura, maksudnya menampakkan ke dia kalau saya ini lagi zikir. Ya. Dijawil. Hah? Dijawil. Iya, dijawil tetap coba. Dijawil. Ayo ketika tak tunjukkan tangan saya lagi gini, ya, tak tunjukkan tangan saya lagi gini, baru sadarnya. Tapi besok gitu lagi. Maksud saya kalau sudah ketemu anak sekali kayak gitu, gak mau dijak salaman ya sudah. Dikira udur cuma sekali itu toh. Besok mungkin tidak. Itu orang ngomong kayak gitu. Nah ini israr, dia terus-terusan melakukan perbuatan tersebut. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini kata beliau, wa bayyana rahimahullah anna hadhihi al-maratib tahtalifu fil ithmi ala hasabi nadhar ila darakatiha. Tadi yang kita sebutkan ada 9 sisi bid'ah yang berbeda. Semua itu dosanya berbeda antara satu dengan yang lain tergantung levelnya. Wa awdaha rahimahullah. Ini kata Imam Syafi'i ya.
Wa awdaha rahimahullah anna hadhihi maratib minha ma huwa muharram wa minha ma huwa makruh. Dan di antara tingkatan-tingkatan tadi itu ada yang haram bid'ahnya dan ada yang sebatas makruh. Ya, dia itu dihukumi makruh. Tapi ini perhatikan, wa anna wasfat dhalal mulazimun laha wa syamilun li anwa'iha. Tapi sifat dhalalah yaitu sesat itu mencakup semua jenis bid'ah tadi. Sama, meskipun ada yang ringan, ada yang ekstrim bid'ahnya tersebut, tapi tetap semua itu disifati dengan dhalalah, kesesatan. Ya. Jangan terus dianggap bid'ah yang ringan ini berarti hasanah, enggak. Semua yang kita sebutkan tadi itu dhalalah. Wala syakka anna al-bid'ah tanqasim ala hasabi maratibiha fil ithmi ila thalathati aqsam. Dan tidak diragukan lagi bid'ah itu terbagi menjadi 3. Ini ringkasnya ya. Bid'ah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang kufrun bawah, kufur yang jelas kekufurannya. Kemudian yang kedua kabirah min kaba'iril dzunub, bid'ah itu termasuk dosa besar. Dan yang ketiga, bid'ah itu termasuk shaghirah, termasuk dosa kecil. Ada yang kafir, kufur, dosa besar, dan ada dosa kecil. Nah, dosa kecil ada syaratnya. Ustaz, kapan bid'ah itu disebut dosa kecil? Yang pertama, apabila bid'ah tersebut tidak dilakukan secara kontinu, ya, tidak dilakukan secara terus-menerus. Syarat kedua, apabila bid'ah tersebut tidak diajarkan kepada orang lain, ya, tidak menyeru, orang itu tidak menyeru kepada bid'ahnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak melakukan bid'ah tersebut di tengah masyarakat, artinya di tengah-tengah masyarakat, di tengah orang-orang yang menjalankan sunnah. Nah, kalau di lingkungannya itu sudah menjalankan sunnah, kemudian dia munculkan bid'ah yang kecil tadi, maka ini bukan dosa kecil, tapi itu dosa besar. Karena dampaknya nanti adalah hilangnya sunnah yang sudah terjaga di masyarakat tersebut. Kemudian syarat yang keempat, bid'ah itu baru dikatakan dosa kecil apabila dia tidak menganggapnya remeh. Ya, apabila dia tidak menganggapnya remeh. Kapan dia menganggap remeh bid'ah tersebut, maka jatuh dalam bid'ah yang besar. Kayak tadi salam-salaman, remeh nggak? Remeh. Nah, asalnya remeh. Tapi ketika dia menganggap remeh hal tersebut, maka akhirnya jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini jatuhnya nanti apa? Besar. Ya, maka nggak boleh dia anggap remeh bid'ah tersebut. Dan ini penjelasan dari Al-Imam Asy-Syatibi. Dan adapun kata beliau yang membagi bid'ah menjadi 5, seperti yang disebutkan oleh Al-Izz bin Abdissalam. Beliau membagi bid'ah menjadi wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Ini sebenarnya pernah kita bahas dahulu. Ya, memang secara pembagian ini beliau menyendiri. Artinya nggak ada ulama yang seperti beliau bagi bid'ah sampai 5 itu nggak ada. Baru Al-Izz bin Abdissalam itu ditentang, termasuk Imam Syatibi mengatakan itu amrun muhtarak. Pembagian bid'ah menjadi 5 itu juga bid'ah. Tapi ternyata setelah dirinci, itu hanya sebatas nama saja pembagian bid'ah menjadi 5 itu. Ya, apa contohnya bid'ah yang wajib? Apa? Bid'ah yang ada dalilnya. Bukan. Bid'ah yang wajib itu adalah sarana-sarana yang wajib. Seperti misalnya ilmu tajwid, ilmu baca Quran, ilmu nahwu, ilmu shorof. Itu bid'ah enggak? Kok enggak? Dari sisi bahasa bid'ah. Karena nahwu, shorof, ilmu tajwid ada di zaman Nabi? Tidak ada. Kemudian dimunculkan oleh para ulama kurikulum ilmu nahwu, ilmu shorof, tajwid misalnya. Seorang muslim dia wajib membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
dia wajib untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang dengan bahasa Arab, dan dia nggak akan bisa bahasa Arab kecuali dengan belajar nahwu sharaf, dan dia nggak akan bisa membaca Al-Quran kecuali dengan belajar tajwid. Maka sarananya itu juga menjadi wajib. Maka itu yang dimaksud bid'ah yang wajib. Ya, hanya bid'ah dari sisi bahasa saja. Cuman ini disalahgunakan sama sebagian orang yang membela adanya bid'ah hasanah, digembar-gemborkan bahwa para ulama membagi bid'ah menjadi 5. Ya, dan diantara orang yang sering gembar-gembor dengan bid'ah yang 5 ini, seorang dai yang katanya mantan salafi, yang ngaku sebagai muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, paling senang membawakan materi ini. Ya, bid'ah dibagi menjadi 5. Al-Is bin Abdis Salam, bid'ah wajib, bid'ah sunnah. Maka semua bid'ah itu tidak mesti dolalah katanya. Ya, untuk menegaskan bahwa tidak semua bid'ah itu dolalah. Berarti menentang siapa ini hakikatnya? Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ya, baik, mana kira yang bisa kita sampaikan? Wallahu ta'ala a'lam. Qul qouli hadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.